Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Melanjutkan daripada pertemuan yang kemarin. Hari ini karena sedikit-sedikit jadi kita bahas kurang lebih ada 4 tabi'in yang akan kita bahas. Kemarin terakhir kita membahas Malik bin Dinar, sekarang kelanjutannya dari tabi'in Malik bin Dinar yaitu Habib bin Isa al-Ajami. Wal ajamil mustajab wa idbatin ni'ma syahidu bin niyatin wa muttaji'i. Fal ajamiyu yang dimaksud dalam qasidahnya Habib Abdullah bin Al-Haddad ini wal Habib bin Isa al-Ajami. Seorang tabi'in namanya Habib bin Isa al-Ajami. Kunyatuhu Abu Muhammad. Kunyahnya itu panggilan dari abah, dari anaknya itu Abu Muhammad. Wa asluhu minal Faris. Ini orang Faris, Persia. Makanya disebut Ajami, bukan orang Arab. Orang Persia. Sakana al-Basrah, tinggalnya di daerah Basrah. Kana abidan taqiyan, orang yang sangat gemar ibadah dan seorang yang memegang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Mustajabud dakwah, orang yang mustajabud dakwah, doanya pasti dikabul. Wa ilaihi asyara sayyidina Nadham biqaulihi al-mustajab. Makanya gitu Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang al-mustajab. Nah, ini yang dimaksud adalah mustajabud dakwah. Qala Siri bin Yahya, berkata salah satu ulama yang bernama Siri bin Yahya, kana al-Habib yura bil Basrah yaum at-tarwiyah. Habib ini, Habib bin Isa ini, dia ini di hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu 8 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah kelihatan di daerah Basrah. Tanggal 9-nya ada di Mekah. Ini termasuk salah satu keramatnya beliau ya. Tanggal 8-nya di Basrah, tanggal 9-nya di Mekah. Kadang-kadang hari ini di mana, besok di mana. Keliling kemana-mana sebenarnya. Wal Habib al-Ajami al-Madkur Syekh Dawud At-Ta'i. Jadi Habib al-Ajami ini itu gurunya Dawud At-Ta'i. Wa Dawud At-Ta'i Syekhul Ma'ruf al-Karhi. Dawud At-Ta'i ini gurunya Ma'ruf al-Karhi. Sudah pernah kita bahas pertemuan yang lalu. Dan Ma'ruf al-Karhi itu punya guru As-Saqati. As-Saqati ini gurunya Imam Junaid. Imam Junaid belajar dari Muhammad bin Ghalib. Kemudian dari Muhammad bin Ghalib itu Habib bin Isa ini mendapatkan ijazah istilahnya, pengangkatan kesufian kalau orang-orang sufi bilang. Jadi salah satu kubar sufi. Dan Habib al-Ajami ini dia sanad ilmunya nyambung kepada Sayyidina Hasan al-Basri. Hasan al-Basri nyambung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu Rasulullah mendapatkan ilmu dengan wasitah malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rampung Habib bin Isa al-Ajami. Sedikit banget, 2 paragraf toh. Selanjutnya itu namanya Utbah bin Abad al-Ghulam. Sumya bil ghulam li'annahu kana fil ibadah ka'annahu ghulamun rahin li sighari sinnihi. Kenapa dinamakan Utbah bin Ghulam? Karena dia ini dari mudanya menggadaikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena radhiyallahu taala anhu ya'wil maqabir was-sahari. Hidupnya itu setiap hari keliling kuburan atau ke pesisir padang pasir. Wa yakhruju ila sawahili fayuqimu fiha. Tinggalnya di pesisir pantai, enggak mau kumpul orang. Idza kana yaumul jum'ah dakhala al-Basrah fayashhadu al-jama'ah summa ya'ti ikhwanihi fayusallimu alaihim. Kumpulnya kalau hari Jumat tok. Masuk ke kota, sholat Jumat, ketemu sahib, tegur sapa, balik lagi. Maka naqad ghalibu alaihi al-huzn. Hidupnya cuma sedih kok, nangis terus. Wa kanu yusabbihuna fil huzn bil Hasan bin Basri.
Beliau ini diserupakan kesedihannya sampai kayak Imam Hasan Al-Basri. Hidupnya itu ketakutan terus sama azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ditemui kecuali dia dalam keadaan nangis takut. Kemudian mata syahidan fi qitalir Rum, meninggal dalam keadaan syahid ketika perang melawan Romawi. Wa ila dzalika asyara Syekhuna Nadham radhiyallahu taala anhu bi qoulihi ni'mas syahidu bi niyatin. Beliau ini termasuk orang-orang yang mendapatkan syahidul kubra. Syahid yang tinggi. Karena apa? Sidiknya beliau, benar-benarnya beliau dalam berniat untuk berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan beliau syahid ketika perang melawan Romawi. Kemudian ini rampung lagi, ganti lagi. Ini yang ketiga. Yang ketiga namanya Thabit bin Aslam Al-Bunani. Nisbatuhu ila Sa'id bin Lu'ay bin Ghalib. Tapi ini yang berikutnya, ini soalnya gharib-gharib ya, dan jarang kita dengar. Jadi ceritanya sedikit-sedikit. Nek diloncati iman-iman. Namanya Thabit bin Aslam Al-Bunani. Ini dia budak daripada salah satu saudagar yang bernama Sa'ad bin Lu'ay. Kemudian beliau ini belajar sama sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu selama 40 tahun. Wa qala lahu ma ashbahu 'ainaka bi 'aini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disifatkan oleh sahabat Anas bin Malik, matanya Thabit bin Aslam Al-Bunani ini sama kayak matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siqatuhu inda ahli al-hadis bi muladafatihi. Qala Ahmad wa huwa athbatu min al-Qatadah. Dan beliau termasuk orang yang periwatan hadisnya kuat. Maka radhiyallahu taala anhu min abadi ahli Basrah, termasuk para ahli ibadahnya penduduk Basrah. Mata sanah sab'ah wa isrina wa mi'ah, meninggal tahun 127 Hijriah. Wa huwa ibnu sittah wa thamanina sanah, umurnya 86 tahun. Qala Syu'bah, berkata tabi'in bernama Syu'bah, kana Thabit yaqra'ul Qur'ana fi kulli yawmin wa lailatin wa yasumud dahr. Hidupnya setiap hari dari pagi sampai malam baca Quran, kemudian puasa dahar, setiap hari puasa. Kayak gini-gini tidak perlu ditiru, tidak mungkin bisa. Jadi ya sudah didengarkan dan merasa diri kita kurang dari mereka, itu sudah khair buat kita. Qala Ja'far bin Sulaiman, berkata Ja'far bin Sulaiman, sami'tu Thabitan yaqulu ma taraktu fi masjidil jami' sariyatan illa waqad khatamtul Qur'ana indaha wa bakai. Ja'far bin Sulaiman ini pernah mendengar dari Thabit bin Bunani bahwa saya tidak pernah meninggalkan satu tiang di setiap masjid yang ada di kota Basrah kecuali saya khatamkan Quran di situ dan saya nangis di situ. Keliling masjid hidupnya, sholat di tiang-tiang masjid sambil khatam Quran sama nangis di situ. Wa kana yumsahu inda qabrihi ba'da mautihi qira'atul Quran. Sampai karena asiknya beliau ini sama Quran, ketika beliau sudah meninggal, kalau lewat kuburannya itu kayak ada murotal baca Quran di kuburannya. Wa qala Thabit as-salatu khidmatullahi fil ardi law 'alima Allahu syai'an afdalu min as-salati ma qalahu fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nasihatnya beliau itu tidak ada sholat yang kita lakukan itu adalah bentuk khidmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Jika ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, satu ibadah, amalan ibadah yang ganjarannya besarnya seperti sholat, maka tidak ada amalan ibadah yang melebihi yang namanya ibadah sholat. Karena tadi ya, sholat itu imaduddin, tiangnya agama. Faman hadamaha faqad hadamaddin. Orang yang tidak mengerjakan sholat, berarti orang telah mengguncangkan tiang-tiangnya agama. Tidak mungkin agama itu berdiri tanpa adanya sholat. Qala rahimahullah, beliau berkata, "Kabittu sholata 20 sanah wa tana'amtu biha 20 sanah." Saya ini berjuang sholat biar khusyuk bisa menikmati sholat itu selama 20 tahun. 20 tahun setelah saya berjuang, saya baru tahu nikmatnya sholat. Jadi tidak gampang orang itu bisa khusyuk sholat. Kadang bahkan seumur hidup dia tidak bisa melaksanakan sholat dalam keadaan khusyuk. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban.
Tapi bukan berarti sholat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini qala Anas radhiyallahu taala anhu inna lil khairil mafatih wa inna thabitan mafatihu min mafatihil khair. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, setiap kebaikan itu ada kunci-kuncinya. Dan kunci kebaikan yang patut kita contoh perangainya adalah Thabit al-Bunani. Min kalami Thabit radhiyallahu taala anhu, termasuk nasihatnya beliau, la yusamma 'abidan 'abidan wa in kana fihi kullu khaslatan min al-khair. Tidak dikatakan seorang itu menjadi ahli ibadah walaupun dia punya amal kebaikan banyak, kecuali dia memiliki dan menjaga dua hal. Yang pertama apa? As-shalah, menjaga sholat. Dia menjaga puasa. Dan yang kedua adalah menjaga sholat. Sebetulnya orang itu mau dihitung ahli ibadah, mau dihitung seorang yang abid, betul-betul abid, kalau dia menjaga kewajiban. Gak perlu banyak-banyak sunnah. Yang wajib dijaga dan kita kerjakan secara istiqomah, tidak kita tinggal-tinggal, kita sudah dihitung sebagai orang abid. Sunnah itu tambahan buat kita. Tapi yang wajib-wajib itu yang penting. Sehingga mau seamal banyak ibadah apapun, kalau yang wajib kurang, ya percuma. Yang wajib ada cacatnya, ya percuma. Seperti itu. Li'annahuma min lahmi wa dami, karena sholat dan puasa ini darah dagingnya ibadah. Cuma ente ngerjakan beramal baik di luar ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mengerjakan sholat dan puasa. Yakni as-shalatun katsir wa shaum katsir. Yakni dia itu sering memperbanyak sholatnya, dimaksud dengan banyak sholat ini menggenahkan sholatnya sesuai dengan syariat. Wassaumul katsir, yakni yang dimaksud juga adalah ya banyak puasa juga, tapi yang wajib daripada puasa juga kita kerjakan dengan baik. Wa qala ma aktsaru 'abdan dzikral mauti illa ra'a dzalika amalahu. Tidak jika seorang hamba itu dia sering mengingat-ingat kematian, maka akan dilihat dari dirinya ada perubahan dalam amal ibadahnya. Kalau kita sering ingat mati, berarti kita kan akan merubah diri kita untuk menuju yang lebih baik. Kalau kita sering ingat kematian, berarti efek-efek yang akan timbul setelah kita sering mengingat kematian adalah bahwa kita ini kurang ibadah. Ketika kita merasa kurang ibadah, berarti kita memperbaiki ibadah kita dengan baik. Berarti kalau orang sering ingat kematian, efeknya adalah dia akan merubah amalnya menjadi lebih baik. Qala laisa min sa'atin tamurru 'ala dhi ruhin illa wa malakal maut qa'imun 'alaih. Fa in amara bi qabdiha qabdaha wa illa dhahaba. Tidak terlewat 1 jam di dalam kehidupan seseorang itu kecuali malaikat maut pasti ada di samping kita. Jadi setiap 1 jam sekali kita diingok sama malaikat maut. Kalau ini jatahnya ya langsung diambil. Kalau enggak dia pergi lagi, sejam lagi balik lagi. Setiap 1 jam sekali malaikat maut itu selalu mendampingi kita untuk jaga-jaga. Kalau misalnya sudah ada perintah, langsung diambil. Waqala Muhammad bin Thabit al-Bunani, saudaranya ya, anaknya, dhahabtu alqana abi wa huwa fil maut. Qala inni fi wirdi sadis aw qala sabi. Muhammad bin Thabit al-Bunani, putranya beliau ini pernah suatu waktu lari karena dapat kabar abahnya mau meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut. Ketika sampai di sakaratul maut, abahnya cuma diem dok. Bingung ini Muhammad bin Thabit. Merem diem. Ini harus ditalkin. Muhammad ditalkin. La ilaha illallah. Tak jawab. La ilaha illallah. Tak jawab. La ilaha illallah. Tak jawab. Waduh, ini mati tidak di tangan saya. Tak tahu anak akhirnya ini mengucap kenapa. Dia prasangka gitu. Melek sahabat al-Bunani. Saya bingung karena masih wirid, makanya tidak tak jawab. Saya bingung, anak masih wirid makanya kok tidak tak jawab. Insya Allah anak meninggal dalam keadaan wirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaka rahimahullahu ainahu min kasratil buka. Ini pernah karena sering nangis, itu matanya sakit. Kayak ada selaput putihnya. Hatta kadat ainahu tadhhab, sampai mau buta.
Nah, kalau tabib, kemudian datang dokter ngomong sama dia, ini ente janji sama anak satu perkara, nanti sehat. Mata ente, kata dokter. Apa? Katanya Sabit Al-Bunani. Ente jangan nangis. Wis itu toh. Jangan nangis, ente mata ente bakal insyaallah. Kata Sabit Al-Bunani, "Wa ma khaira fi aini la tabki wa aba an yu'allaj." Tidak ada kebaikan bagi seseorang kalau dia tidak sering nangis. So, tidak mau sehat, ya sudah, biar anak buta. Kalau cuma suruh berhenti nangis itu tidak apa-apa. Diapakan biar anak sehat. Tapi ini anak tidak boleh nangis, ya ahsan anak buta. Wa qala alladhi adkhalahu qabruhu lamma sawayna alaihi turab saqatat labnatan. Ada orang ketika mau masukkan jenazahnya Sabit Al-Bunani ini ke kubur, sudah ditutup batu. Ada satu batu yang pocel kebuka. Dilihat sudah ini sudah didudukkan ya, sudah ditutup, tiba-tiba pocel. Ketika dilihat, delok Sabit Al-Bunani sudah bangun, sudah sholat lagi dalam kuburannya. Sudah bangun, sudah sholat lagi. Kemudian ini orang yang memocelkan batu tadi kaget, ngomong sama yang lihat yang lain, lihat nih. Dia lihat, tapi dia sekutu, jangan ngomong orang-orang. Fa'sa'alnahu ibnatahu min amalihi faqalat kana yaqumu laila 50 sanah fa idza kana fi sahar qala fi du'aihi Allahumma in kunta a'taita ahadan min khalqika as-salata fi qabrihi fa'atainaha kama kana la yaruddu hadha du'a. Sudah ditutup lagi, dia balik. Orang tua ini balik penasaran, kok bisa ini amalnya apa kok dia kemudian baru ditidurno, ditutup, kepecel batunya, sudah sholat lagi. Ke rumahnya tanya sama anak perempuannya, amalnya apa? Kau ini apa? Kok saya tadi lihat kejadian kata. Setawana abahana ya sering sholat malam. Tapi ini sudah dekat waktu sahur, doanya ya Allah, kalau engkau ini ngasihkan satu hamba kemuliaan dengan dia bisa sholat di kuburnya, saya pengen dapat itu. Setiap malam doanya itu loh. Sama Allah Subhanahu Wa Taala dikabulkan doanya. Jadi saking senengnya sholat ya, jadi mati tetap pengen sholat. Kita ini hidup nggak pengen sholat, malah mati. Wa Humayd Tawil al-Madkur, wa huwa min ibni Abi Humayd bin Barrah al-Khazai, Maula Talha at-Talhat. Istahara bit-tawil kana qasir, wa tuluhu fi yadihi tasullu ihdahuma ra's al-mayt, wal ukhra rajul rijlihi. Mata wa huwa qa'iman yusalli sana 2 aw 43 mi'ah. وهو يروي عن أنس رضي الله تعالى عنه وثقة علماء الحديث واتفقوا على احتجاجه. Tadi yang tanya tentang Sabit Al-Bunani tadi, yang ketika dia sholat, ketika dia pecel batunya itu, yang tanyain namanya Al-Humaydi. Dijelaskan sama Imam Haddad. Humaydi ini dikenalnya panggilannya Humaydi si panjang, si jangkung. Padahal badannya pendek, cebol, tapi tangannya panjang. Jadi ketika jalan itu tangannya bisa nggapai kakinya. Jadi kayak manusia aneh betul-betul. Tangannya sampai bisa ngerangkul kakinya. Nah, dalam keadaan seperti itu, dia ini kan dihina. Orang pendek, cebol, tangannya panjang dipanggil jangkung. Kan paraan ini ya. Ketika dia lihat kejadian Sabit Al-Bunani tadi ini bisa sholat dalam kuburnya, dia pengen niru. Akhirnya dia setiap malam sholat malam doa sama Allah Subhanahu Wa Taala agar saya dimatikan sebagaimana matinya Sabit Al-Bunani. Sama Allah dikasih double. Dia matinya ketika sholat, kemudian ketika dikubur dia sholat lagi, bareng sama Sabit Al-Bunani. Dikatakan sebagian ulama ini makmuman akhirnya orang dua yang di kuburan. Lanjut lagi, ini pindah tapi ini lagi, ini sudah berapa? Sudah keempat. Wa qawluhu radhiyallahu ta'ala anhu wa Rabi' al-Muntaqi wa huwa Rabi' bin Haytham al-Thuri al-Taimi al-Kufi. Yang terakhir ini Rabi' bin Haytham, orang Kufah, seorang tabi'in, dipanggilnya Abu Yazid, seorang ahli ibadah, meninggal tahun 63 Hijriah. 63 Hijriah itu kalau tidak salah Sayyidina Husain meninggal tahun itu. Zamannya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu idza ra'ahu qala
wa basyiril mukhbitin amma inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam law ra'aka la ahabbaka. Rabi' bin Haytham ini hidup di zamannya sahabat, masuk orang-orang awal, generasi awal. Tabi'in yang generasi awal. Itu ketika Abdullah bin Mas'ud ini lihat, setiap melihat Rabi' bin Haytham ini bilang, sungguh bahagia orang-orang yang memiliki sifat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya wahai Rabi' bin Haytham, kalau seandainya Rasulullah lihat kau, mesti Rasulullah lebih cinta sama kau daripada yang lain. Katanya sahabat Ibnu Mas'ud. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yusbihu sammat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ikhbar. Abdullah bin Mas'ud ini dikenal sama sahabat yang lain, itu orang yang khusyuknya sama kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat itu hampir sama sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud. Sahabat ini Abdullah bin Mas'ud. Dan orang-orang menilai Rabi' bin Haytham ini sholatnya khusyuknya sama kayak Abdullah bin Mas'ud. Jadi mutasil, nyambung. Nah, ini niru Abdullah bin Mas'ud sama kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah suatu waktu Rabi' bin Haytham ini kena sakit lumpuh. Enggak usah apa-apa. Nah, terus ditanyai, "Piye nek kau mau berobat?" "Berobat, bismillah." Qala inna dawa'a haqqun. Katanya beliau, berobat itu baik. Benar. Walakin dzakartu 'adan wa thamudan wa ashabil ras wa qurunan baina dzalika. Tapi ketika saya ini mau berobat, saya keingetan kisahnya kaum-kaum terdahulu. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, kemudian ashabul ras, yakni kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Syuaib dan lain sebagainya. Kana fihim awaj. Nah, dia kaum-kaum itu juga pernah sakit sama kayak saya. Lumpuh, enggak bisa jalan, enggak bisa apa-apa. Nah, walahum atibba, dan di saat itu pun juga ada dokter-dokter yang bisa menyembuhkan penyakit lumpuh ini. Fama bakal mudawi wala mudawala. Tapi saya lihat orang-orang yang sakit sama yang sehat ini sama wae. Lama-lamanya juga bakal mati, bakal meninggal dunia. Nah, makanya saya tidak mau berobat. Wis padha wae, saya berobat ya mati, tidak berobat ya mati. Sudah usah berobat. Summa yaqulu a'id zadaka wa khudh fi jahzika wa kun wasi nafsak. Kemudian setelah itu, setelah ditanyai, ente mau berobat apa enggak? Enggak mau, padha wae. Saya ini nek berobat ya mati, enggak berobat ya mati. Nah, ente tak kasih wasiat. Katanya Rabi' bin Haytham ini. Ente siapkan wae bekal ente buat di akhirat. Nah, ambil semampu ente. Nah, terus dia nasihati diri ente. Bekal butuh buat kita di akhirat. Kemudian yang bekal ini yang kita ambil semampu kita. Kemudian ketika sudah menyebabkan bekal, nasihati diri kita sendiri. Maksudnya apa? Kita masih kurang daripada bekal kita. Siapkan bekal, ambil semampunya, tapi tetap tanam kepada diri kita nasihat. Kita ini masih kurang dalam beramal ibadah. Seperti itu. Qala ashabihi atadruna madda wa dawa wa syifa. Kemudian beliau lanjutkan omongannya. Ente tahu enggak sebetulnya apa itu penyakit? Hakikatnya penyakit, kemudian hakikatnya obat, kemudian hakikatnya kesembuhan. Ini kan tadi masih masalah berobatnya beliau. Nah, sebetulnya penyakit itu apa toh? Obat itu apa? Dan kesembuhan itu apa? Kemudian Thabit Al-Bunani bilang, yang dimaksud sakit itu adalah dosa, dan yang dimaksud obat itu adalah istighfar, dan kesembuhannya apa? Jangan bertobat dan jangan mengulangi daripada perbuatan maksiat tersebut. Hakikatnya sakit itu ya dosa yang kita kerjakan. Hakikatnya obatnya penyakit itu ya kita beristighfar dari dosa-dosa kita. Kemudian kesembuhan yang tidak akan berulang lagi sakitnya itu ketika kita bertobat sama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berbuat dosa lagi. Kemudian beliau juga berkata, aksiru dzikral maut, banyak ingat mati. Fa innal ghaib idza tala ghaibatihi ruji'at ji'atuhu wa intidaruhu ahluhu wa ausyaka an yuqaddima alaihim. Orang itu diumpamakan kalau orang itu pergi lama, hilang lama, pasti ditunggu kedatangannya sama keluarganya. Dan ketika sudah datang, ditunggu sama keluarganya, maka keluarganya itu akan bahagia ketika dia jadi ada orang hilang,
Tidak ada kabar, kemudian tiba-tiba balik. Itu keluarganya senangnya luar biasa. Perginya ditunggu, datangnya disambut dengan kesenangan. Jadi kita manusia seperti itu. Pergi kita ini, meninggalnya kita ini tunggu sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah meninggal dunia, kita disambut sama Allah Subhanahu wa taala dengan sambutan yang luar biasa. Beliau juga berkata, kullama yabtaghi bihi wajhallahi yatmahal. Kemudian apa-apa perkara yang kita kerjakan kita tidak mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut akan sirna. Cari panggung, cari nama, cari ketenaran, cari pengen dikenal, itu lama-lama juga bakal redup. Nanti coba kita lihat aja orang-orang yang viral sebentar, nanti lah bakal melepap lagi. Viral YouTube keramat ini, besok nyentek. 2 bulan lagi sudah biasa weh orang-orang. Tidak sampai 2 bulan kadang sudah ketok bobroknya ya, ini kharat semua. Tapi yang tidak minta malah sama Allah Subhanahu wa taala dijaga terus. Karena pada hakikatnya karomah itu keistiqomahan kita dalam melakukan amal baik. Bukan kita faham ini, faham itu, tahu ini, tahu itu, kemudian kita umbar. Waliyadzubillah min dzalik. Wa kana yajharu bil qiraa'ah. Rabi' bin Haytham ini kalau baca Quran senangnya bengok-bengok. Banter. Fa idza sami'a waqa'an wa khafat. Orang kalau mendengarkan bacaan Qur'annya Rabi' bin Haytham ini takut, kemudian nangis ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya dia ini ketika dia baca Al-Qur'an ini, biar yang sedang maksiat ingat sama Allah Subhanahu wa taala, takut kemudian tobat. Wa in kana rajulun yaji'u wa qad nashara al-mushaf yuqdihi bi thawbihi. Kadang kalau ada orang lewat, beliau ini dalam keadaan baca Al-Qur'an, orang ini membaca Al-Qur'an tidak jadi. Karena banternya suaranya Rabi' bin Haytham ini, lebih baik saya tidak baca Al-Quran, saya dengarkan bacaannya Rabi' bin Haytham ini, hati saya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Daripada saya baca sendiri tapi anfaedah, tidak ada faedahnya. Kemudian wa kana yabki hatta tabtula dumu lihiyatihi, sering nangis sampai kadang jenggotnya itu basah sama tangisannya beliau. Wa yaqulu adraknal aqwam nahnu fi janbihim lusus. Nah, kita ini mendapati satu kaum yang mana seakan-akan kita di depan kaum ini seorang pencuri. Maksudnya apa? Beliau ini Rabi' bin Haytham ini mendapati sahabat Nabi Muhammad SAW, dapati orang-orang soleh, dapati orang-orang baik. Tapi saya ini tidak pinter-pinter ngambil manfaat dari mereka, sehingga saya seperti orang pencuri, orang yang hina, orang yang di masyarakat tidak ada nilainya. Gambarannya sama kayak kita. Kadang kita ini jumpani orang-orang soleh, jumpani aulia, jumpani habib fulan, ulama fulan, tapi pada waktu itu rugi kita tidak ngambil sesuatu dari mereka. Ketika orang-orang baik ini meninggal dunia, baru kita, ya Allah, dulu anak ngalami ini. Tapi kenapa kok anak tidak duduk lama sama ini orang? Kenapa saya tidak ngambil ilmu sama ini orang? Kenapa saya tidak tanya-tanya sama ini orang? Kadang orang seperti itu. Gelo itu datangnya di belakang. Ketika sudah hilang habis semua orang-orang ini, baru kita kerasa, ya Allah, ini orang ternyata masyhur, ternyata aulia, ternyata orang baik, ternyata orang ini. Tapi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kita untuk ngambil ilmu dari mereka. Berkata Abu Bakar bin Amir, kharajna ma'a Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ma'ana Rabi' bin Haytham. Pernah satu waktu Abu Bakar bin Amir ini, salah satu tabi'in juga, keluar bareng Abdullah bin Mas'ud, sahabatnya Muhammad SAW, bareng Rabi' bin Haytham tadi, jalan orang itu. Ya. Famurna alal haddad, kita lewat sama tukang pandai besi. Faqama Abdullah yantadiruna ilal hadidi finnar. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ini duduk, berhenti sebentar, ngelihati besi lagi di lengkok-lengkokkan pakai api. Fandur Rabi' ilaiha fatamayal wa yaskub. Kemudian ketika Abdullah bin Mas'ud ini ngelihat besi lagi di bentuk-bentuk, dibuat pakaian perang, dibuat ini di api, Rabi' bin Haytham ini juga ikut lihat. Ketika lihat, baru lihat sebentar, buak semaput.
Wa madha Abdullah hatta ataina ala atuni ba'dal hadidina ala syattal farad. Falamma ra'a Abdullah talahabun nar bi wajhihi qara'a hadzal ayah idza ra'athum min makanin ba'id sammuha laha taghdidan wa zafid. Fasaiqar rabi'. Kemudian sadar lagi Rabi' bin Haytham ini, jalan lagi sampai di tepi sungai Furat, lihat ada orang pandai besi lagi, kemudian apinya itu nginclap, lebih bergetar daripada api yang dilihat pertama. Ketika Abdullah bin Mas'ud lihat ini, api nginclap itu, kemudian Abdullah bin Mas'ud bilang, semoga Allah Subhanahu wa taala ini jaga kita dari kecelapan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dengar omongannya Abdullah bin Mas'ud ini, Rabi' bin Haytham semaput lagi sampai akhirnya dibopong ke rumahnya sama Abdullah bin Mas'ud, dibawa masuk rumahnya, enggak bangun dari pagi sampai zuhur besok pagi. Summa shalla bin nas durran faraja ilaiha faqala ya Rabi' falam yafuq wa hakadha ba'da salawatul khams ila syahr. Kemudian bangun sebentar, sholat zuhur, semaput lagi sampai sahur. Kemudian bingung Abdullah bin Mas'ud ini. Rabi', bangun dong. Rabi' bangun. Enggak bangun sampai sahur hari kelima. Karena apa? Takut tadi dia ini sama, ya Allah, ini anak kena cipratan api neraka kayak gitu, Pak. Kemudian waqama lailan yusalli bi hadha hasib alladhina hasibu min as-sayyi'at hatta asbaha ma yajuzu ila ghairi hadhihi muka syadid wa asaba al-falat fa kana yahmilu ila salat. Faqila lahu qad rahat laka an tusalliya fi baitik. Faqala qultu alimtu walakin sami'tu an-nidaa bil falaj wa qad qala fa idza sami'tumuhu fa'ajibu walau habbu. Maka idza sajada ka annahu thawbun matruh fataji'a al-asafir fataqa alayhi wa kana yaknusul bait bi nafsihi wa la yumkinu ahluhu min dhalika wa yaqulu inni ahabbu an aquda li nafsi min al-mihnah. Kemudian 5 hari sadar. Setelah itu beliau ini sering melaksanakan sholat malam karena ketakutan tadi. Bahkan sampai subuh. Kemudian nangis terus sampai suatu waktu beliau akhirnya kena sakit lumpuh juga. Tidak bisa apa-apa. Kalau sholat dibopong ke masjid, pakai tandu ke masjid. Kemudian dibilang sama murid-muridnya, ini kau ini sudah dapat rukhsah, kalau sakit lumpuh tidak usah ke masjid, sholat di rumah. Itu rukhsah dari agama. Katanya Rabi' bin Haytham, saya paham, saya ngerti. Nah, saya mau melakukan itu rukhsah itu. Tapi ketika saya dengarkan azan hayya 'alal falah, tidak bisa saya. Gemeter hati saya. Sholat ini kan manggil kita untuk menuju kemenangan, menuju keberuntungan. Maka saya rugi kalau saya tidak menjawab panggilan hayya 'alal falah tadi untuk berangkat ke masjid. Nah, bahkan ketika beliau dalam keadaan sujud, kalau beliau ini sujud, itu kayak baju ngelembruk di bawah. Deprok kalau sujud. Ndak bangun sampai kadang burung itu nempel di punggungnya Rabi' bin Haytham. Sampai akhirnya orang-orang ini bilang ini kayak bangkai. Itu benar sujud sudah kayak bangkai. Ngeleprok berapa hari sujud tak bangun. Burung nempel di apa namanya di punggungnya dia. Sebagian orang bilang sampai orang yang bersihkan masjid itu dikira ini pakaian ngelemprak. Kadang disapu, baru sadar. Dan orangnya ini Abdullah bin Haytham, Rabi' bin Haytham ini tidak pernah mau minta tolong sama orang lain kecuali dalam keadaan dia lumpuh tadi. Sisanya dia kerjakan sendiri. Bahkan sampai istrinya bilang saya ini hidupnya tidak pernah ngapa-ngapa kecuali cuma digauli sama Rabi' bin Haytham. Lainnya yang masak Rabi' bin Haytham, yang nyapu Rabi' bin Haytham. Kata Rabi' bin Haytham di kitab sebagiannya, kalau saya bisa melahirkan, saya yang melahirkan, istri saya jangan melahirkan. Saking tidak mau ngerepoti orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana Ya Rabbana a'tarafna bi'annana iktarafna wa